Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Alhamdulillah saudara, sahabat subscriber Sapri di channel dimanapun semua berada. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini. Dan insyaallah semua masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Jadi saudara, dimana kita ketahui di sini ya, samping makam, di depan kita makam. Jadi bukan berarti kita di sini untuk mempermainkan kematian seseorang, tidak. Namun insya Allah Allah yang mengetahui niat kami, karena kita juga datang ke sini bukan hanya untuk mementingkan pribadi, namun kita juga tetap mendoakan almarhum ataupun almarhumah di sini. Insya Allah mudah-mudahan dengan tujuan yang baik, niat baik, kita akan dipermudahkan dalam segala hal. Pada saudara, dimana kita melihat beliau ini, yaitu Andi Kling, penguasa ilmu belut putih, dan sudah kita lihat di sini ada kerang. Nanti kita pengen tahu bagaimana pengalamannya dan bagaimana cerita sampai 3 kali mati suri. Seperti biasa saudara, kita berselawat terlebih dahulu. Tetap berselawat. Insya Allah mendapat syafaat dari baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya tak lupa saya sampaikan juga buat anak muda di luar sana untuk tetap menjauhi narkoba, jauhi perbuatan kemaksiatan, perbuatan kemusyrikan, tentu juga yang diharamkan di negeri ini, tentu yang diharamkan oleh agama. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Cak mana sekarang ini Abang Andi Kling ya? Cak mana rasanya sekarang? Agak tenang. Tadi kan sudah kita janji pengen cerita kan, pengen menguak segalanya kan. Aku pengen tahu tentang informasi di dalam diri kamu, boleh kan? Nah, sebelum daripada itu, aku boleh tak minta tolong kepada Bang Andi untuk membuka topeng atau penutup kepala atau malu aku. Malu? Ngapa harus malu? Malu. Sebenarnya tidak masalah kan, kalaupun niat nak taubat, jangan lagi ada rasa malu. Malulah sama Allah. Setiap perbuatan kita lebih jahat lagi. Sekarang aku nak minta tolong kepada Bang Andi, boleh tak membuka penutup kepala atau penyamarannya? Boleh. Silakan, saya tidak mau membuka, silakan Bang Andi. Allahumma sholli. Alhamdulillah. Insyaallah. Jadi Bang Andi, boleh nanya, sebenarnya Bang Andi siapa? Aku ABK kapal aku. ABK kapal. Iya. Jadi ngapa kamu seperti ini kalau ABK kapal? Dari sini oleh aku balik ngurus ini lah, menunggu ini supaya jangan diganggu wong ini. Jadi kamu di ABK kapal tuh apa yang kamu gawikan di situ? Gawe itu ngerampok. Merampok kapal? Iya. Itu kan sudah ada bagian-bagiannya kami masing-masing ini. Oh. Jadi bisa bawa kapal. Ada spesialis masing-masing ya. Ada yang tukang bunuh, tukang ngerampoknya terus itu. Bisa yang bawa kapal. Pokoknya segala gawe sudah disusun ya. Sudah disusun. Itu kapal di mana maksudnya tuh? Yang di Indonesia atau di mana? Di luar. Oh, di luar. Boleh sebutkan negara-negaranya? Di luar. Oh, tetap di luar ya? Di luar. Oke. Di luar Indonesia. Jelas di luar Indonesia. Jadi Bang Andi menggunakan ilmu? Iya. Lewat air, banyu maksudnya? Dari air. Masya Allah. Udah lama Bang Andi? Udah lama. Udah lama. Selama ini berhasil. Berarti seorang ABK kapal. Iya. Pernah tidak ketahuan atau dicurigai kawan? Nggak pernah. Tidak pernah. Oh, jadi
Bang Andi ini berpura-pura kerja, tapi di sisi itu merampok, menggunakan ilmu itu. Masya Allah. Balik ke sininya biasa tuh, jalan darat itu. Balik ke sininya jalan darat. Jalan darat. Ngapa tidak pakai ilmu? Masalahnya kan di darat dulu supaya rapi, baru kita lewat laut baliknya. Oh, jadi sebagai seorang ABK tetap mengikuti prosedur. Tapi di balik itu inilah yang mistiknya. Masya Allah. Berarti yang dirampok itu kapal-kapal luar. Kapal-kapal luar. Masya Allah. Aku terkejut juga tadi, kira seorang anggota atau siapa mana. Untuk menutupi. Tapi kalau kamu sehari-harinya seperti ini, apa tetap pakai wig? Maksudnya pakai rambut palsu? Sehari-hari biasa. Sehari-hari pakai ini juga? Tidak. Oh tidak, sehari-hari tetap biasa. Oh. Sekarang aku boleh nanya tentang Bang Andi. Oke lah kalau masalah masa lalu kelamnya. Sekarang aku tanya, awal mula dapat ini bisa dicerita tidak? Sempat dulu mati suri dulu. Sempat mati suri. Oh iya, saya lupa menanyakan mati suri. Terus mati suri pertama gimana ceritanya itu? Pertama antara tidur itu, Pak. Rupanya mati itu. Antara tidur sama mati itu. Pertama mati suri itu bagaimana itu? Tidur, kirain hidup, mati itu, sudah meninggal itu, keadaan meninggal. Tahu-tahu pas sudah mau dimandiin itu, pas hidup lagi, kayaknya ada yang narik itu. Oke. Orang besar tinggi hitam itu. Tapi dipastikan udah mati, udah meninggal maksudnya? Udah meninggal ya. Secara dokter udah mengatakan meninggal. Otomatis meninggal. Lalu yang kedua? Yang kedua sama aja itu, mati juga itu. Ceritanya gimana? Dari tidur, gak bangun, dikira angin duduk. Tahu-tahu bukan masuk angin, benar-benar meninggal itu. Gak bisa bangun lagi, sudah pucat, sudah dingin badannya. Terus pasti setelah mengalami seperti itu, Bang Andi pasti mengalami suatu mimpi atau di dalam suatu tempat yang berbeda atau bukan dunia. Itu gimana ceritanya itu? Pasti kan itu? Pasti. Kenapa yang dirasakan pada saat itu? Pada waktu itu terlihat banyak orang situ, besar-besar itu. Badannya besar-besar? Hitam? Narik-narik terus itu. Mencekik itu, narik itu. Saya berontak-rontak itu. Setelah itu hidupnya pas kapan? Waktu mau dimandiin itu. Oh, masih di posisi dimandiin juga? Dimandiin juga. Waduh. Terus yang ketiganya? Yang ketiganya sama itu. Sudah itu ada yang membisikkan itu, kayak antara hidup dengan mati itu. Bahwa suruh ada di dasar laut itu bisa ngambil barang inilah yang dapat itu. Di dalam alam itu tadi? Iya, supaya hidup kekal katanya. Supaya hidup kekal di dalam mimpi tersebut? Iya, mendapatkan mutiara ini. Dapat ke ini? Mustika ini. Lalu dapatnya dengan cara? Dengan cara ditarik itu dari bawah itu. Di kail. Oh. Dengan tidak sengaja itu. Dapatnya dengan sengaja. Dan menurut Bang Andi ini kan, ketika Bang Andi mendapatkan seperti ini, Bang Andi kan leluasa nih kan, ya, dengan ilmu belutnya kan, tapi tetap mengikuti prosedur kan, ya, tidak tidak supaya tidak terlihat gitu kan. Nah sekarang saya mau tanya sama Bang Andi, semua murid Bang Andi itu kok berguru dengan Bang Andi dengan cara ritual, katanya ritual dipendam tanah, betul? Betul. Kenapa harus dipendam tanah Bang Andi suruh mereka? Ya Bang, secara logisnya itu supaya dia tahu keadaan itu seperti kayak orang mati itu. Oh, supaya mengalami gimana ketika Bang Andi pernah mengalami mati suri. Mati suri ya. Berarti termasuk Joni, Iwan, ya, Daus sama Salim. Sama Heri satu lagi itu Sipul ya. Sipul ya, Saipul. Itu semua sama aja. Mereka menjaga supaya tidak masukin sini. Tidak. Dan mereka tidak tahu ini. Tidak tahu deh. Tapi mereka merampok kan, tetap merampok. Menggunakan ilmu belutnya ya. Masya Allah Bang Andi. Tapi sekarang ikhlas tidak dengan lepas ke ini? Ikhlas tidak? Ikhlas. Oke. Jadi saudara, Bang Andi ternyata seorang ABK.
Tapi masih aktif itu Bang Andi? Masih. Nah, wajar kalau menurut saya paham lah, beliau agak malu kan. Yang jelas di sini bukan karena kesalahannya, namun yang kita harus terima yaitu taubatnya, sehingga beliau ingin menjadi lebih baik. Jadi jangan sampai kalian berpikir negatif, buat ABK jangan sampai kalian berpikir negatif. Terimalah beliau sudah pulang di jalannya semestinya yang Allah harapkan. Nah di sini Bang Andi, saya mau cerita lagi satu hal. Di dalam mimpi tersebut yang ngasih ini siapa? Di dalam mimpi tersebut Kayak ini apa? Putri kan? Putri. Oke. Setelah itu apalagi yang dia sampaikan? Itu aja, suruh ambil mustika itu. Mustika ini? Iya. Cuma ada satu ini? Mimpi, ya. Kayaknya ada dua itu. Cuma saya tidak tahu satunya di mana. Oh ini ada dua? Ada dua. Maksud saya tuh cuma satu yang Bang Andi pegang atau dua-duanya Bang Andi pegang? Satu. Cuma satu? Terus satunya? Saya nggak tahu. Cuman dapat cuma satu saya. Mungkin dapat orang lain satunya. Waktu Putri bilang tuh cak mano gimana? Itu di dalam mimpi itu dia bilang ada mustika di situ. Cuman ada dua di situ katanya kan. Yang dapat cuma satu di dalam mimpi itu. Satu. Iya, satunya nggak tahu. Satunya nggak tahu. Nggak dapat. Tapi menurut Bang Andi nggak dapat Bang Andi apa orang lain yang udah dapat? Kayaknya orang lain. Orang lain ya. Di lautan ya? Di laut. Berarti oke. Oke, saya paham. Jadi Bang Andi ini sekarang ikhlas kan? Ikhlas. Tidak. Kenapa harus menutupi wajah atau miring atau gimana? Ada yang ingin ditutupi atau cak mana? Malu yang jelas ya. Masya Allah, yang penting Bang Andi di sini saya tetap saudara Bang Andi. Jangan sampai tersinggung dengan cara saya, karena di sini juga saya mengajak saudara saya juga menonton ini untuk tetap berakhlak menghadapi seseorang, beradab menghadapi seseorang, dan tetap memuliakan. Bagaimanapun kita tidak punya musuh, karena musuh yang sebenarnya musuh itu adalah diri kita. Bang Andi adalah saudara kita. Beliau sudah merasa semuanya sudah dilalui, sehingga beliau mendapatkan ini tanpa seperti ini juga Bang Andi mungkin tidak bisa pulang. Dan alhamdulillah Bang Andi pulang, tadi sudah bersyahadat. Dan kejadian yang mana saya simpulkan cerita dari Bang Andi tadi, beliau ini pernah mati suri 3 kali. 1-2-nya sama pada saat mandi dibangunkan dan dikejar oleh orang-orang. Dan yang ketiga nih, beliau mimpi terakhirnya, supaya kamu hidup kekal abadi, carilah ini sehingga dapatlah ini. Dan tidak sengaja beliau pergilah menjadi seorang ABK, betul ya? Atau bagaimana saya nggak paham. Yang jelas saya sudah mengerti. Setelah dapat ini beliau leluasa, bisa segalanya, tapi tidak melupakan prosedur supaya tidak ketahuan. Jadi dia bekerja sebagai ABK, tetapi di balik itu tetap melakukan apa yang tidak mesti dia lakukan, karena merasa sudah bisa segalanya, seperti itu saudara. Alhamdulillah saudara. Bang Andi, nanti kita pulang ya, kita ngobrol di rumah, kita cerita lebih banyak lagi, mungkin ada yang bisa saya ceritakan. Dan kedua, saya pengen berbicara langsung melalui mustika ini, yang satunya di mana dan siapa yang memegangnya. Kalaupun memang yang megangnya orang baik, maka saya tidak akan kejar. Tapi apabila dipegang oleh orang yang sama melakukan kejahatan, mungkin saya tetap mengejarnya. Tapi saudara, untuk beberapa hari ke depan saya tidak aktif, karena saya ada urusan yang jelas kekeluargaan. Nanti saya ceritakan kalau saya sempat live. Tapi kalau tidak, saya mohon dimaklumi. Bukan harapan saya tidak mau live streaming atau males-malesan, tetapi memang keadaan yang sudah menjadi saat ini harus bisa kalian paham ya saudara. Intinya saudara, luar biasa, kita mendapat pengalaman baru, pengetahuan baru, dan saudara baru. Mungkin sampai di sini aja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.